Halo, apa kabar Umisa? Bertemu lagi nih bersama dengan saya Suki Abdul dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan juga kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Warta Parlementaria kita awali dari Komisi 2 DPR RI yang meminta KPU melakukan efisiensi anggaran pelaksanaan pemilu presiden dan juga legislatif tahun 2024 yang mencapai 86,2 triliun rupiah atau setara 3 kali lipat dari anggaran pemilu 2019. Anggota Komisi 2 Gus Pardi Gaus meminta anggaran pemilu 2024 yang diajukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU harus dihitung ulang serta mengutamakan prinsip efisiensi. Gus Pardi meminta KPU mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 dan kondisi ekonomi yang belum pulih dalam mengusulkan anggaran pemilu serentak 2024. Supaya dana tidak terserap seperti jumbo pada hari ini, kenaikannya adalah 3 kali lipat lebih. Padahal tujuan daripada keserentakan pileg, pilpres, dan pilkada itu dimasukkan adalah dalam rangka melakukan efisiensi dan efektivitas. Gus Pardi menyadari bahwa beban kerja dan kerumitan pemilu 2024 sangatlah tinggi. Pasalnya, untuk pertama kali, pemilu presiden, legislatif, dan kepala daerah dilakukan secara serentak. Kendati demikian, Gus Pardi menekankan bahwa penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN harus rasional, efisien, dan efektif. Anggaran yang dibuat untuk mendukung kegiatan dan program itu pertama harus berbasis rasional, yang kedua adalah objektif, yang ketiga adalah efisien, dan yang keempat adalah efektif. Fitien dan Ade TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar tes seleksi kemampuan dasar atau SKD bagi peserta calon aparatur sipil negara atau CASN di lingkungan Setjen DPR RI. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat Jenderal DPR RI, Rahmat Budiaji mengungkapkan, kegiatan tersebut dipimpin tim Panselnas seperti BKN dan Kemenpan RB, serta diselenggarakan di 34 titik provinsi. Rahmat menambahkan pelaksanaan tes seleksi CASN DPR tahun ini memperhatikan kondisi pandemi COVID-19 sehingga pembagian tes CASN dilaksanakan sesuai wilayah peserta. Penyelenggaraan SKD CAT itu memperhatikan kondisi pandemi sehingga mencoba dilakukan pembatasan pergerakan peserta antar wilayah. Di situ ada konsekuensi kalau seseorang domisilinya di Jakarta melaksanakan SKD di Jakarta. Kalau domisilinya di luar Jawa, melaksanakan SKD di kantor-kantor terdekat dari Kanrek BKN. Dalam pelaksanaan tes CASN 2021, Rahmat Budiaji berupaya mengedepankan nilai-nilai transparansi dan akuntabel, serta terus memperbaiki proses rekrutmen yang ada. Seleksi ini diharapkan mampu menjaring putra-putri terbaik bangsa untuk dapat berkarir sebagai ASN di lingkungan Setjen DPR RI. Kami berkomitmen untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, dan selalu memperbaiki dengan orientasi kepada kepuasan calon pelamar. Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Panitia khusus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen DPR RI menekankan penyusunan Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen agar tidak parsial. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen DPR RI, Rizky Aprilia mengatakan, penyusunan Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen harus mempertimbangkan hasil-hasil konvensi internasional secara maksimal. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari konflik antar negara, terutama negara-negara tetangga terdekat. Ada undang-undang kelautan, ada undang-undang KSDAE yang udah 30 tahun ini kayaknya belum ada perubahan ya, bicara konservasi, bicara keanekaragaman hayati kan ada di situ, ya kan. Nah, hari ini kenapa saya bilang parsial tadi? Undang-undang ini saja, apakah ini sudah terakomodir dengan adanya RUU Landas Kontinen ini yang diusulkan? Relevansinya ada nggak? Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen Hasanuddin menekankan, penyusunan Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen bertujuan untuk menggali berbagai potensi
untuk kepentingan bangsa dan negara. Kehadiran rancangan Undang-Undang Landas Kontinen turut memperkuat kedaulatan Indonesia. Kita merevisi bagian-bagian yang terpenting dari undang-undang yang lama, ya. Jadi ini bagian dari revisi total agar bisa diaplikasikan, kemudian bisa setiap jengkal tanah kita ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu intinya. Alfat dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari Komisi 2 tinjau penyelenggaraan IKTP di Kabupaten Tangerang. Setelah jeda, berikut ini. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI meninjau pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustopa mengatakan kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terkait perekaman IKTP. Saan menambahkan, IKTP sangat penting bagi masyarakat. Salah satunya berfungsi untuk dapat mengakses layanan administrasi, membantu penyelenggaraan pemerintah baik pusat maupun daerah, dan sebagai dasar perhitungan DAU, DAK, serta dana desa. Kenapa kita penting untuk mengetahui ini? Karena ini terkait dengan basis utama buat kepentingan masyarakat. Hampir semua kepentingan masyarakat kita itu selalu basis utamanya adalah KTP elektronik. Apakah kepentingan untuk bansos, kepentingan untuk pribadi masing-masing. Sementara itu anggota Komisi 2 lainnya, Cornelis, menyayangkan sikap pemerintah Kabupaten Tangerang yang terkesan kurang aktif dalam proses penyelenggaraan perekaman IKTP. Selain itu menurutnya, masalah data kependudukan adalah masalah serius yang tidak bisa dilihat melalui satu sudut pandang KTP elektronik saja, sehingga penting untuk Komisi 2 dalam melakukan pengawasan dan evaluasi. Kependudukan ini kan bukan hanya KTP saja, termasuklah kartu anak, kartu keluarga, lalu masalah peralatannya, masalah sumber daya manusianya, mampu atau tidak. Dari Provinsi Banten, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, upaya transisi energi untuk menekan dampak gas rumah kaca dan emisi karbon masih memerlukan sejumlah regulasi penting agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai. Pembahasan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan telah dimulai sejak 2019. Namun hingga saat ini, pengesahan rancangan tersebut masih belum menemui titik jelas. Anggota Komisi 7 DPR RI, Muhtarudin mengatakan, DPR dan pemerintah sudah membuat satu regulasi, yakni melalui peraturan Presiden mengenai tarif listrik dari energi baru dan terbarukan, dan peraturan Menteri berupa kemudahan perizinan. Muhtarudin meminta regulasi ini segera diimplementasikan. Pemerintah bersama DPR sudah satu kesepakatan lah agar mempercepat proses regulasi ini. Target itu kita selesaikan tahun 2021. Nah, dengan demikian tentu sudah ada pijakan hukum, sudah ada dasar hukum untuk melakukan pembenahan transisi energi ini. Saya kira ini suatu langkah maju yang harus kita apresiasi. Muhtarudin berharap sinkronisasi dan koordinasi di tingkat eksekutif bisa tetap terjaga karena transisi energi sangat krusial, terutama untuk menjaga ketahanan energi. Perlu percepatan lah dari yang biasa-biasanya gitu loh. Nah itu yang kami harap di DPR sudah kita ketok, pemerintahnya juga harus mempersiapkan aturan turunnya secara cepat juga. Sehingga dengan demikian tentu ini bisa segera diimplementasikan. Penyiapan regulasi pendukung perlu terus digodok untuk mendukung target karbon pada tahun 2060. Andri Triana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah optimis target-target yang telah ditetapkan Banggar bersama dengan pemerintah ini dapat tercapai. Said Abdullah memaparkan, Banggar dan pemerintah telah menyepakati
rancangan Undang-Undang APBN dan telah disahkan menjadi Undang-Undang APBN pada sidang paripurna beberapa waktu lalu. Angka pertumbuhan ekonomi disepakati di angka 5,2, sementara penerimaan pajak tahun depan ditargetkan 1.510 triliun rupiah. Said Abdullah menyebut, target yang telah ditetapkan Banggar bersama pemerintah realistis dan optimis untuk dicapai, kendati Indonesia masih dilanda COVID-19 hingga saat ini. Saya yakin bahwa pertumbuhan 5.2 yang ditetapkan oleh pemerintah dan Badan Anggaran DPR adalah optimis dan realistis. Optimis realistis karena apa? Pandemi COVID-19 ini adalah game changer. Said Abdullah menambahkan, Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang gelombang ketiga pandemi COVID-19 dan kemudian besar pada tahun depan, banyak anggaran akan difokuskan pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu Said berharap percepatan vaksinasi dan penanganan COVID-19 sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional agar Indonesia kembali bangkit dari keterpurukan. Kita ingin ada akselerasi pada vaksinasi supaya kekebalan komunitas cepat tercapai. Ya, mudah-mudahanlah kita tetap akan fokus penanganan COVID dan pemulihan ekonominya. Teresia dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain nih dalam Warta Parlementaria. Pastikan Anda tetap bersama kami. Beralih ke informasi dari Komisi 11 DPR RI yang mengapresiasi pelaksanaan program pembiayaan hunian mikro Mekar atau HOME, Ultramikro dan juga UMKM yang disalurkan oleh PT Permodalan Nasional Madani atau PNM dan juga PT Sarana Multigria Finansial atau SMF di wilayah Jawa Tengah yang diharapkan dapat mengatasi kemiskinan dan juga pengangguran dampak dari pandemi COVID-19. Anggota Komisi 11 DPR RI Eriko Sotarduga memaparkan program tersebut merupakan pemberian pinjaman modal untuk membuka usaha serta merenovasi rumah menjadi tempat usaha kecil yang layak. Eriko juga meminta Kementerian Keuangan ikut membantu PT PNM dan PT SMF dalam menyalurkan bantuan modal bagi UMKM agar dapat memberikan manfaat lebih besar, lebih baik, dan lebih luas ke daerah-daerah lain di Indonesia. PNM maupun SMF bisa bergerak lebih luas lagi, lebih besar lagi. Nah, ini yang kami minta untuk bisa difokuskan. Bagaimana meningkatkan usaha kecil menengah ini untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Karena inilah yang menopang ekonomi. Selain penyaluran bantuan permodalan, anggota Komisi 11 DPR RI Mustafa meminta dukungan dan bantuan dari Bea Cukai untuk mempermudah pelaku UMKM mengekspor produknya ke luar negeri. Menurutnya Jawa Tengah memiliki produk-produk unggulan yang mampu bersaing di pasar internasional. Apa yang dikelola para pengguna anggaran di masing-masing kelembagaan ini benar-benar optimal. Dan juga tidak kalah pentingnya dukungan dari Bea Cukai bahwa bagaimana untuk memberikan supporting terhadap ekspor produk-produk UMKM. Dari Jawa Tengah, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi dari Komisi 2 DPR RI yang melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Purwakarta, baik di sektor pengelolaan dana desa dan juga peran pembinaan pemerintah daerah, sehingga pelayanan publik dan juga kesejahteraan masyarakat desa meningkat. Ditemui saat kunjungan spesifik ke Kabupaten Purwakarta beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustafa, mengatakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilakukan karena anggaran dana desa perlu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekarang desa ini kan mendapatkan sumber dana yang besar dari banyak sumber dana. Kondisi desa yang ada di Purwakarta dan dalam kacamata kami di Komisi 2 jauh lebih baik, jauh lebih berkembang. Misalnya terkait dengan BUMDes.
Anggota Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda menyatakan, pemerintah daerah harus mampu menjadi pembina aparatur desa agar kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan. Dalam banyak hal juga otonomi desa terkait dengan kewenangan dan keuangan desa selama ini masih juga kerap terdistorsi dengan berbagai kebijakan yang dibuat pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya. Komisi 2 DPR RI sangat concern untuk menjadikan desa ini sebagai unit pemerintahan terbawah yang langsung melayani publik masyarakat. Dari Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Hilman Hidayat, TVRI Parlemen melaporkan. Warta Parlamentaria kita tutup dengan informasi dari anggota Komisi 2 DPR RI Anwar Hafidz. Ini meminta Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pesta demokrasi pada pemilihan umum 2024 dapat memperhatikan kesejahteraan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Mengingat waktu kerja yang cukup lama dan juga sangat melelahkan, ini bisa menjadi sebuah indikator. Anwar Hafidz juga mendorong agar proses perhitungan suara dilakukan terbalik, dimulai dari DPRD. KPU juga diminta untuk melakukan sosialisasi secara masif mengenai batas usia dan simulasi proses pelaksanaan pemilu serentak 2024. APBN kita kan cukup besar juga. Ya namanya juga kita mau pesta demokrasi, ini juga demi kelangsungan bangsa kita. Ya 86 triliun dari APBN sekian ribu triliun itu tidak terlalu signifikan saya rasa. Anggota Komisi 2 DPR RI Yanuar Prihatin menegaskan, kesejahteraan petugas KPPS merupakan hal yang wajib diperhatikan oleh KPU pada pemilu serentak 2024. Kami berpendapat itu wajib harus dinaikkan, bukan saja di tingkat KPPS, tapi sampai ke level kecamatan itu juga memerlukan peningkatan kesejahteraan. So kalau insentifnya nggak cukup, saya khawatir nanti malah kita ada problem untuk merekrut teman-teman ad hoc ini di lapangan. Yanuar berharap tidak ada lagi korban jiwa dalam pesta demokrasi. Dirinya mendorong agar KPU selektif terhadap petugas KPPS, jangan sampai ada yang memiliki riwayat sakit bawaan atau memiliki gangguan kesehatan. Rohim Nugraha, TVRI Parlemen melaporkan. Misalnya demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.